Kristen dan karakter bertujuan membentuk hubungan yang kuat dengan Tuhan dan karakter yang mencerminkan Kristus melalui pemahaman iman, nilai-nilai Alkitab, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya menjelaskan 9 jalur kudus menuju Tuhan, menurut Jerry Thomas, terlebih dahulu saya menjelaskan latar belakang dari Jerry Thomas. Jerry Thomas adalah seorang penulis dan pembicara Kristen yang sudah melayani di 48 negara bagian di Amerika serta 6 negara lainnya. Kerinduannya adalah membawa orang mendekat pada Kristus dan sesama. Melalui tulisan, ia mendorong orang untuk bertumbuh secara rohani dan memiliki hubungan-hubungan yang lebih berkualitas. Jerry Thomas melayani sebagai pembina rohani kampus dan mengajar di Western Seminar. Ia, istri dan 3 anaknya tinggal di Wilhelm, Washington. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan 9 jalur kudus yang dikemukakan oleh Jerry Thomas. Yang pertama, kaum naturalis yang mengasihi Allah di alam terbuka. Yang kedua, kaum indrawi yang mengasihi Allah dengan panca indera. Yang ketiga, kaum tradisionalis yang mengasihi Allah melalui ritual dan simbol. Yang keempat, kaum askesis mengasihi Allah dalam keheningan dan kebersahajaan. Yang kelima, kaum aktivis yang mengasihi Allah melalui konfrontasi. Yang keenam, kaum pemerhati yang mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Yang ketujuh, antusias yang mengasihi Allah dengan misteri dan perayaan. Yang kedelapan, kaum kontemplatif yang mengasihi Allah melalui pemujaan. Yang kesembilan, kaum intelektual mengasihi Allah dengan pikiran. Dari ke-9 jalur kudus yang dikemukakan oleh Jerry Thomas, di sini saya memilih poin yang ke-6, yaitu kaum pemerhati mengasihi Allah dengan sesama. Alasan saya memilih kaum pemerhati dengan mengasihi Allah dengan sesama karena menurut saya mencintai Allah tidak hanya diwujudkan melalui ibadah langsung kepadanya, tetapi juga melalui tindakan kebaikan kepada sesama manusia. Berikut ini beberapa cara saya untuk mengasihi Allah melalui kasih kepada sesama. Yang pertama, menolong mereka yang membutuhkan. Menurut saya, mengasihi Allah berarti peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan. Ini bisa berupa bantuan materi, dukungan emosional, atau bahkan tindakan sederhana seperti mendengarkan cerita mereka dan menolong orang lain. Kita menyalurkan cinta kasih Allah kepada mereka. Yang kedua, berbuat baik tanpa pamrih. Salah satu cara saya mencintai Allah dengan sesama adalah melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Keikhlasan dalam berbuat baik adalah bukti cinta sejati kepada Allah, karena kita melakukan kebaikan demi menyenangkan hatinya, bukan demi pujian atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, memahami dan menerima perbedaan. Menurut saya, Allah menciptakan manusia dengan keberagaman dalam budaya, agama, dan pandangan hidup. Mengasihi Allah berarti menghormati ciptaannya dan menerima dan menghargai perbedaan ini. Mengasihi sesama yang berbeda dari kita menunjukkan bahwa kita mencintai Allah yang menciptakan keberagamannya. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik buat orang lain. Mendengarkan cerita orang lain adalah salah satu bentuk kasih yang sederhana namun bermakna. Terkadang yang dibutuhkan orang lain hanyalah seseorang yang mau mendengarkan mereka dan memahami perasaan mereka. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita menunjukkan cinta kasih kepada sesama sebagai perwujudan cinta kita kepada Allah. Yang keenam, memaafkan orang lain. Mengasihi Allah juga berarti mengikuti ajaran yang untuk memaafkan sesama manusia. Yang ketujuh, menjadi pribadi yang rendah hati. Mengasihi Allah juga berarti menumbuhkan sikap rendah hati dalam diri. Rendah hati membuat kita tidak merasa lebih baik dari orang lain dan selalu berusaha menghargai orang lain. Dan bersikap rendah hati, kita menjadi lebih mudah untuk mengasihi dan menghormati sesama. Yang kedelapan, mendoakan orang lain. Salah satu cara mengasihi Allah dan sesama adalah mendoakan mereka baik dalam suka maupun duka. Dengan mendoakan orang lain, kita memohon kepada Allah agar memberikan perlindungan dan keberkahan bagi mereka. Doa adalah bentuk kasih yang kuat karena kita memohon kebaikan bagi orang lain kepada Allah. Yang kesembilan, bersyukur dan menjadi berkat bagi orang lain. Bersyukur atas berkah yang diberikan Allah dan menggunakan berkat tersebut untuk membantu orang lain adalah salah satu wujud cinta kasih kepada Allah dan sesama. Jadi, menurut saya secara kesimpulannya,
Dengan menjadi berkat bagi orang lain, kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah dan ikut serta dalam menyebarkan cinta kasih-Nya ke dunia. Secara kesimpulannya, mengasihi Allah dan sesama adalah bentuk cinta yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mencintai Allah, cinta itu akan mendorong kita untuk mencintai sesama dan melakukan kebaikan bagi mereka. Tindakan kasih kepada sesama adalah cara nyata untuk mengungkapkan cinta kita kepada Allah. Sekian video yang bisa saya buat. Terima kasih.